Nah, kita masuk di bagian inti. Inilah yang saya sebut dengan tabel cara penyusunan daftar pustaka. Halo, jumpa lagi di catatan Mardiana. Kali ini masih bersama saya, Mardiana, dan saya akan membahas tentang daftar pustaka. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang daftar pustaka mulai dari pengertian sampai bagaimana penulisan daftar pustaka yang benar. Saya telah membagi menjadi beberapa bagian, mulai dari pengertian, kemudian ciri, syarat, ketentuan, dan cara penulisannya. Nah, untuk mempermudah Anda dalam penulisan daftar pustaka, maka saya telah membuat tabel penulisan daftar pustaka sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti tabel di samping saya ini. Nah, saya sudah membuat tabel seperti yang ada di samping saya ini. Saya membuatnya tabel bukan hanya teorinya, bukan hanya cara penulisannya, tetapi saya tulis lengkap dengan contohnya seperti tabel di samping saya ini. Ini saya tulis berdasarkan berbagai sumber yang telah saya baca, yang telah saya amati dan sudah saya praktikkan di beberapa penulisan. Ada beberapa macam, ada beberapa bagian, dan sangat banyak. Kalau tidak diberi tabel dan tidak diberi contoh, maka pembaca akan bingung. Nah, Anda bisa latihan sendiri dengan menggunakan tabel seperti di samping saya ini. Sebelum saya masuk ke daftar tabel cara penyusunan daftar pustaka, maka saya akan menjelaskan satu persatu dari keseluruhan materi daftar pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagaimana yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 daring yang terbaru. Dia punya kata lain, daftar pustaka, nama lainnya adalah daftar kepustakaan. Di mana letak daftar pustaka? Ketika Anda sering membaca buku literasi, maka di bagian belakang Anda akan menemukan daftar pustaka. Daftar pustaka wajib dicantumkan di akhir tulisan jika tulisan tersebut mengandung kutipan atau rujukan dari berbagai sumber. Baik itu sumber internet, sumber literasi dari buku, dari koran, dari jurnal, dan sebagainya. Tujuan daftar pustaka ada 3. Yang pertama sebagai sumber asal kutipan. Jadi penulis akan mengambil kutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari berbagai sumber ada di daftar pustaka catatannya. Yang kedua, membantu pembaca untuk mengetahui jejak pembahasan yang sedang dibicarakan. Track recordnya ada di daftar pustaka. Yang terakhir, sebagai wujud balas budi dan rasa terima kasih penulis kepada penulis aslinya. Nah, di bagian yang ketiga ini sama dengan Anda bisa dikatakan tidak plagiat. Kenapa? Karena Anda mencantumkan semua sumber tulisan Anda di daftar pustaka. Karena kita kalau menyangkut di kutipan langsung itu sama dengan copy paste. Tapi ketika Anda mengkutip secara langsung atau copy paste tidak mencantumkan sumbernya, maka Anda bisa dikatakan sebagai plagiator. Tetapi ketika Anda menuliskan penulis aslinya di dalam daftar pustaka, berarti itu legal. Anda mengambil kutipan secara legal. Fungsi dari daftar pustaka sendiri ada 2. 1, untuk menunjukkan sumber tempat terdapatnya kutipan. Dan yang kedua sebagai pelengkap dari catatan kaki. Data referensi secara lengkap dapat diketahui dari daftar pustaka.
Jadi ada yang memakai catatan kaki, ada yang tidak. Semuanya tertulis di dalam daftar pustaka. Apa saja unsur dari daftar pustaka? Saya membaginya di dalam kotak, ada 4 supaya Anda mudah untuk memahaminya. Unsur yang pertama adalah nama pengarang dikutip lengkap dengan penulisan terbalik. Di tabel saya, di slide saya selanjutnya ada penjelasannya. Bagaimana cara membalik nama penulis. Yang berikutnya data publikasi, kemudian ada tempat terbitnya, ada nama penerbitnya, dan ada tahun terbitnya. Kemudian ada judul buku atau artikel termasuk di dalam judul tambahan. Kemudian bila daftar pustaka dari artikel, maka diperlukan pula jilid nomor, tahun, dan halaman. Ya, ini tidak boleh ketinggalan di bagian yang sini. Syarat daftar pustaka ada 3. Yang pertama, tidak diberi nomor urut. Nah, ketika saya mengoreksi tulisan mahasiswa, banyak saya temui penulisan daftar pustaka masih menggunakan nomor urut, baik itu menggunakan angka atau huruf. Apalagi ada yang penulisannya dengan menggunakan simbolik. Ada yang minus, ada yang plus, ada yang silang, ada yang bunder-bunder, ada yang centang dan sebagainya. Ya. Ingat bahwa di bagian depan daftar pustaka tidak ada tanda apapun, jadi polosan. Ya. Yang kedua, nama pengarang disusun secara alfabetis setelah dibalik. Nah, catatan pentingnya ada di sini. Ya, setelah dibalik. Kadang-kadang mahasiswa lupa dia alfabetis dulu, ya, tapi lupa untuk membalik nama penulisnya. Padahal yang betul adalah semua nama penulis dibalik dulu, baru Anda susun secara alfabetis. Bukan di alfabet dulu. Kalau di alfabet dulu baru dibalik, nanti hasilnya tidak alfabetis. Paham ya? Kemudian yang ketiga, yang gelar akademik tidak dicantumkan. Nah, di dalam penulisan daftar pustaka untuk di Indonesia, gelar akademik atau gelar keagamaan itu tidak dicantumkan. Jadi murni hanya dari nama penulis aslinya, tanpa embel-embel apapun. Kita masuk pada cara penyusunan daftar pustaka. Ini ada tadi unsurnya sudah, kemudian cara penulisannya, nama pengarang atau nama penulis dibalik, kemudian titik, kemudian tahun terbit, titik, judul buku ditulis dengan menggunakan huruf miring, titik, tempat terbit, titik 2, nama penerbit, titik. Ya, ingat ini adalah titik, bukan koma. Ya, ini titik 2, bukan titik koma. Kemudian di bagian judul menggunakan huruf miring. Ya. Kemudian ketika Anda menemui, Bu, saya menemui tulisan tahun ada di belakang, boleh. Itu termasuk kiblat barat. Kiblat barat dia nama pengarang, kemudian judul buku, tempat terbit, nama penerbit, baru tahun terbit. Nah, karena mayoritas menggunakan timur, kiblat timur, maka saya di sini menjelaskan tentang di kiblat timur. Tahunnya ada di tengah. Bedanya hanya di situ. Yang lainnya semuanya sama. Nah, Bu, ini nama pengarang bagaimana? Nanti ada di slide saya selanjutnya. Nah, kita masuk di bagian inti. Inilah yang saya sebut dengan tabel cara penyusunan daftar pustaka. Kenapa saya beri tabel? Karena di sini sedikit rumit dan dan banyak sekali cara penyusunannya. Ya, ini semoga terlihat ya. Jadi saya cek ada 20 penulisan. Ini dia tabel cara penyusunan daftar pustaka yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Kenapa saya buat tabel? Karena di sini penulisannya sangat banyak dan detailnya sangat rumit. Jadi kalau Anda tidak praktik secara langsung, maka Anda akan kebingungan. Ya, karena di sini ada sumber, di sini ada cara
penyusunan. Setiap satu sumber maka cara penulisannya beda. Ya, misal ada satu buku satu pengarang, penulisannya seperti ini. Kita bisa lihat, cek. Ini sudah saya kasih contoh supaya Anda punya gambaran ya. Contoh ini fiksi ya, jadi tidak nyata. Nih. Tapi cara penyusunannya betul. Kemudian yang kedua, rujukan dari beberapa buku dari seorang pengarang. Jadi di sini ada beberapa penulis, beberapa buku, tetapi dari satu penulis. Nih, contohnya seperti ini, ya. Nah, ketika Anda menemui seperti ini, jadi ada beberapa buku satu penulis, maka Anda harus mengurutkan dari tahun yang tertua. Ya, ini penulisnya sama, tapi judul bukunya beda, diurutkan dari tahun yang tertua. Bisa dari mulai dia penulisannya tahun 2019, 2020, 2021 harus urut. Kemudian yang ketiga, buku dua pengarang. Nih, penulisannya seperti ini. Yang selanjutnya nomor 4 ada buku dua penulis atau lebih, cara penulisannya seperti ini. Ini ya, nama yang pertama dibalik, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dibalik. Cinta Laura, Tiara Andini tidak dibalik. Ya, kemudian nomor 5, sumber rujukan dari artikel yang bersubjudul dari koran. Nah, cara penulisannya seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, ketika Anda masuk di artikel, bedanya dengan yang di buku adalah di cara penulisan judul. Kalau di dalam artikel, hurufnya tegak dan diberi tanda kutip. Sedangkan kalau buku, dia pakainya huruf miring, tanpa tanda kutip. Nomor 6, sumber atau rujukan dari artikel dari koran. Nih, penulisannya seperti ini. Cek ya, di bagian judul tetap tegak, hurufnya huruf tegak dan diapit ini kutipan. Kemudian nomor 7, rujukan dari buku kumpulan artikel, ada editornya, tandanya seperti ini. ED, berarti dia editor. Ini cara penyusunannya dan ini contohnya. Selanjutnya nomor 8, rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel yang ada editornya. Penulisannya seperti ini. Yang ada editornya berarti pasti ada ED. Ya, di sini. Kemudian nomor 9, sumber atau rujukan artikel dari jurnal atau majalah. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Nomor 10, rujukan dari buku atas nama lembaga tanpa penulis. Nah, catatan, jika Anda menemui nama lembaga, maka tidak dibalik nama lembaganya, ya. Yang dibalik hanya nama orang. Ya, kalau nama lembaga enggak. Kemudian ini ya, contohnya ini, pemerintah Kota Semarang tetap ditulis pemerintah Kota Semarang. Tidak dibalik jadi Semarang, pemerintah kota. Nomor 11, rujukan dari dokumen resmi pemerintah tanpa lembaga dan tanpa pengarang. Seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian nomor 12, rujukan artikel dari internet. Nah, kalau rujukan artikel dari internet, ada berbagai macam cara, ada berbagai macam gaya. Anda bisa pilih. Ini sudah saya rangkum. Ya, ada ala ini. Anda bisa simak. Ini ya. Yang dari internet pasti ada tulisannya online. Dan dia lebih detail karena ada alamat HTTP-nya. Kemudian ada tanggalnya. Ya, ada tanggalnya, kemudian tahunnya,
HTTP-nya harus lengkap. Kemudian nih kadang ada URL-nya, kemudian waktu unggah ya dengan waktu akses itu beda. Nih ya, beda ya. Kemudian ini ada rujukan ala artikel lagi, gaya Chaniago. Nah, jadi ketika nanti Anda membaca referensi, ketemu daftar pustaka, loh kok beda-beda cara penulisan yang bersumber dari internet, silahkan dicek dulu dia menggunakan gaya apa ya, karena gayanya macam-macam, tidak langsung Anda putuskan oh ini salah penulisannya. Kemudian ada lagi nih gaya CBI nih, oke. Nomor 16 masih dari internet, MHRA tuh. Ya, kemudian nomor 17 masih dari internet, rujukan dari internet berupa artikel dalam jurnal. Penulisannya seperti ini. Nomor 18, rujukan dari artikel di koran tanpa penulis. Nah, ini sudah beda ya. Ini dari koran, tulisannya seperti ini. Nah, koran lengkap, harus ada halamannya di sini. Kemudian nomor 19, rujukan dari karya, terjemahan, nama. Kemudian ini di sini. Oh, sorry, ini salah, ini typo ini. Ini nggak ada ya, jadi gini. Rujukan dari karya terjemahan, nama, kemudian judul tulisan, nama seminar, kota terbit, tanggal, bulan, tahun terbit. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, rujukan dari skripsi, tesis, disertasi, atau karya tulis lainnya. Seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan kadang-kadang, kalau misalkan kita tidak temui satu unsurnya, misal bu kok tidak ada nama penulisnya, bu kok tidak ada kota terbitnya, maka diganti dengan menggunakan tanda strip ya, tanda strip di bagian yang kosong. Nah, itu tabel cara penyusunan daftar pustaka. Nah, ini tadi pasti dalam benak Anda menebak-nebak bagaimana cara penulisan, kok nama dibalik ya, maksudnya dibalik itu seperti apa. Nah, ini bagaimana cara membalik nama penulis. Saya sudah tuliskan lengkap. Nama asli jika dua suku kata maka penulisannya seperti ini. Jadi Mardiana Kusuma diganti Kusuma Mardiana. Nama asli 3 suku kata, maka yang diambil adalah belakangnya dulu. Setianingrum, Mardiana Kusuma Stuti. Kemudian jika nama asli ada 4 suku kata dan selanjutnya ya ada 5 suku kata, 6 suku kata, tetap yang diambil adalah di bagian nama belakangnya dulu, baru yang paling depan Mardiana Kusuma Setia. Ya, ini kenapa sih yang diambil itu nama belakangnya? Karena ada beberapa dari suku di Indonesia yang menggunakan nama marga ya. Jadi yang ditulis yang pertama adalah nama marganya dulu, sama seperti kiblat kita di barat. Di barat itu kenapa penulisannya selalu dibalik? Itu karena dia mencondongkan pada nama marga keluarga. Ya, kalau Anda lihat di olahraga, di kaosnya itu biasanya dibalik. Nah, itu adalah nama marganya. Tetapi kalau biasanya orang Jawa ya, terutama itu tidak pakai marga. Kemudian kalau ada nama yang singkatan nih, disingkat, misalkan Mardiana KS, ya, maka penulisannya tetap Mardiana KS. Beda dengan ketika dia namanya disingkat di bagian depan. Nah, kalau namanya disingkat di bagian depan, maka penulisannya dibalik. Bagian yang belakang dulu, Setianingrum, M, K. Nah, gimana kalau
singkatannya di tengah, maka kalau di tengah penulisannya tetap ambil yang bagian belakangnya. Setianingrum, Mardiana K. Kemudian kalau kita ketemu Bu, kalau ada dan kawan-kawan bagaimana? Kalau misalkan penulisannya dan kawan-kawan, maka tetap ditulis dan kawan-kawan. Ya, Mardiana Kusuma dan kawan-kawan. Kemudian yang ini ada, bisa ada 3 nih Bu. Ada 3, maka ada Mardiana Kusuma, Cinta Laura, Reza Rahardian. Maka Anda yang 2 ini boleh Anda ganti dengan DKK dan kawan-kawan. Ya, atau kalau Anda mau nulis semuanya, maka yang pertama yang dibalik, kedua, ketiga, dan selanjutnya namanya tidak dibalik. Atau Anda bisa memilih salah satu yang Anda balik. Jadi boleh Mardiananya, boleh Cintanya, boleh Rezanya. Nih misalkan Laura, Cinta DKK, kemudian Rahardian, Reza DKK. Ya, Anda bisa pilih salah satu. Nah, itu tadi materi tentang daftar pustaka yang sudah saya rangkum, yang sudah saya buat sederhana dengan menggunakan tabel supaya Anda dapat mempelajari dan mempraktikkannya secara benar dan runtut. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa dukung saya dengan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa subscribe catatan Mardiana. Terima kasih.